Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa qudwatina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan zuhur berjamaah dan meluangkan waktu kita beberapa saat. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kesolehan kita fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal ingin bermalam di satu masjid di Kufah. Bermalam di masjid ini menjadi tradisi Imam Ahmad bin Hanbal dalam ziarah-ziarahnya. Kalau istilah kita, mabit di masjid. Mabit ini bahasa Arab dari asal kata bata yabitu mabit, yaitu bermalam. Imam Ahmad, tradisi ziarahnya, beliau bermalam di masjid. Akan tetapi pada saat itu rupanya penjaga masjid ini, sang merbot, tidak mengenali Imam Ahmad. Dan ini sesuatu yang termasuk dalam kategori musibah. Karena seorang imam yang masyhur dengan kitab-kitabnya yang besar sampai tidak dikenali oleh penjaga masjid. Karena itu Imam Ahmad prihatin. Kok bisa merbot masjid tidak mengenali dirinya? Padahal dia imam masyhur dengan sebutan Imamul A'zam, imam yang agung. Akhirnya ya dia keluar dari masjid. Karena sang merbot ini meminta untuk mengunci masjidnya dan tidak diperkenankan ada orang yang mabit di masjid itu. Maka Imam Ahmad kemudian keluar. Dan memang tradisi di kalangan bangsa Arab itu, tradisinya al-i'tiraf wala bitta'rif. Tradisinya diperkenalkan, bukan memperkenalkan diri. Bukan tradisi mereka. Saya ini imam, saya ini penulis musnad, bukan. Tapi tradisinya diperkenalkan orang lain. Namanya, kaidahnya al-i'tiraf wala bitta'rif gitu. Kalau kita biasanya kan langsung memperkenalkan diri. Saya ini pejabat, saya ini imam, saya ini ustadz kondang gitu. Kenapa kok saya diusir? Nah, tapi karena tradisinya sedemikian rupa, ya sudah, Imam Ahmad keluar. Nah, ketika Imam Ahmad keluar masjid ini, rupanya lewatlah penjual roti di depan masjid. Melihat ada orang tua keluar dari masjid, penjual roti itu tanya, ada apa? Kata Imam Ahmad, saya mau bermalam di masjid. Tapi rupanya sang merbot tidak mengizinkan. Jadi saya mau mencari tempat penginapan. Kata penjual roti itu, tidak ada penginapan di daerah sini. Anda lebih baik mabit di rumah saya saja, gitu. Dah, nginep di rumah saya, gitu.
penjual roti ini pun tidak kenal orang itu Imam Ahmad. Tapi dengan segera dan murah, nginap di rumah saya saja. Di sini tidak ada penginapan. Akhirnya penjual roti itu pun membawa Imam Ahmad ke rumahnya. Sampai di rumahnya dipersilakan, disiapkan, bahkan disambut sebagaimana tamu biasa. Setelah itu kemudian penjual roti ini menyampaikan kepada Imam Ahmad, silakan Anda istirahat, saya mau buat roti. Imam Ahmad juga miris, kenapa kok anak muda itu tidak kenal dia sebagai imam yang agung gitu. Ya sudah, Imam Ahmad istirahat, pembuat roti itu pun bikin adonan. Saat bikin adonan ini, penjual roti ini selalu mengucapkan kalimat zikirnya. Kalimatnya itu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sebentar-bentar Astaghfirullahaladzim. Itu selalu yang didengar oleh Imam Ahmad. Sehingga pagi-pagi Imam Ahmad bertanya kepada anak muda penjual roti itu. Anak muda katanya, sejak engkau bikin adonan roti sampai aku tertidur, kalimat yang selalu kau ucapkan adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kata penjual roti itu, iya, itu adalah wirid harian saya. Dan refleks saya selalu membaca kalimat itu. Sehingga itu sudah lazim. Selalu keluar dari mulut saya, Astaghfirullahaladzim. Walaupun saya tidak melakukan sebuah kesalahan. Kata Imam Ahmad, adakah yang sudah kamu dapatkan dari semua wirid harianmu itu? Kalimat Astaghfirullahaladzim itu. Kata anak muda ini, semua sudah saya dapatkan, tinggal satu yang belum. Apa itu satu yang belum itu? Belum ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Semua yang saya ucapkan dan semua yang saya inginkan sudah terkabulkan, satu yang belum. Ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memahami takdirnya. Rupanya dia diusir oleh merbot masjid adalah dalam kerangka Allah ingin mentakdirkan dirinya bertemu dengan penjual roti itu. Sehingga kemudian Imam Ahmad pun mengatakan, sayalah Imam Ahmad anak muda. Rupanya Allah ingin menakdirkan saya berjumpa dengan kamu, sehingga merbot itu tidak mengizinkan saya bermabit di masjid tersebut. Maka kemudian anak muda itu mensyukuri betul karunia Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami pagi hari itu berjumpa dengan Imam Ahmad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dinukilkan oleh beliau di kitab Al-Musnad Imam Ahmad dan juga kitab muridnya Hilyatul Aulia, penulisnya Imam Al-Juzi, murid Imam Ahmad. Ada beberapa catatan. Catatan yang pertama yang diberikan kepada diri kita adalah membiasakan wirid harian. Seorang muslim, wirid harian itu bukan sekedar kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya dia menjadi hal yang lazim, refleks. Apa saja wirid harian seorang mukmin itu memberikan arti yang sangat besar pada dirinya, karena sesungguhnya wirid seorang mukmin adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, uzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan itulah ekspresi seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wirid hariannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita beribadah kepada Allah tanpa ekspresi. Padahal Allah senang kalau kita beribadah kepadanya dengan ekspresi.
Ada satu pengalaman sebuah perjalanan di Sumatera saat-saat sudah selesai musim duren. Susah cari durennya, tapi ada keinginan makan duren. Dalam perjalanan itu nggak ketemu-ketemu juga. Sudah lelah, capek, ngantuk. Ada teman dalam perjalanan itu mengingatkan, Ustadz, ada tuh yang jual duren tuh. Mundur balik. Coba kita lihat, betul. Masih tersisa 3 butir, 3 buah. Yang jual ibu-ibu. Kita tanya, berapa satunya? Ibu-ibu itu mengatakan 20.000 satu butir. Murah untuk ukuran kita. Tinggal 3 kita beli semuanya. Setelah selesai dimakan, kita bayar 1 butir itu 50.000. Nih Bu, 3 butir 150.000. Kata penjual durennya, enggak, 20. Enggak nih 51. Enggak, 20 saja cukup. Enggak, 50. Setelah yakin bahwa kita membayarnya 50.000, apa yang dia lakukan? Uang 50.000-nya itu dia tempel di jidatnya, sambil kemudian goyang-goyang inang-inang itu. Kita yang membelinya senang. Mengapa? Ada ekspresi rasa terima kasihnya. Nah, kalau seseorang itu melihat ekspresi hubungan interaktif antara satu dengan orang lain saja senang, kita yang membeli durian melihat ibu tersebut bahagianya minta ampun, satu durian dihargakan 50.000, apalagi kita berekspresi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita wujudkan dengan ekspresi rasa senang kita dan rasa bahagia kita dalam melaksanakan ibadah itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala merasa bergembira melihat hamba-hambanya beribadah dengan ekspresi. Jangankan ekspresi yang benar, ekspresi yang keliru saja Allah masih senang. Karena sesungguhnya dia ingin mewujudkan kebahagiaannya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir. Perjalanan di padang pasir ini berat. Tidur dia. Bangun, kendaraannya tidak ada. Ontanya tidak ada. Nangis-nangis. Sebab perjalanan di padang pasir tidak ada kendaraan, hanya satu alternatif kemungkinan, menunggu kematian. Maka dia cari-cari sampai kemudian dia lelah dan tertidur. Bangun dari tertidur, cari ontanya, bangun-bangun, ontanya sudah ada di sebelah kanannya. Bahagianya minta ampun. Ekspresinya salah ucap. Yang dia ucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ucapannya salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap senang melihat ekspresinya. Karena dia mengucapkan kalimat itu bukan karena faktor kesengajaan. Mestinya kalimatnya adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi rupanya dia keceplosan, salah dan keliru mengucapkannya bukan karena faktor kesengajaan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala merasa senang apabila melihat hamba-hambanya ini beribadah dengan ekspresi. Nah, maka nanti saat mau asar kita wujudkan ekspresi kita dalam beribadah. Ada rasa senang, rasa bahagia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihatnya dengan kecemberutan yang tidak digambarkan sebagai sebuah ekspresi kebahagiaan. Di antara ekspresi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala senangi adalah
menyamakan kehendak keinginannya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Takwir ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Tidak ada yang kamu kehendaki kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hambal awalnya prihatin, kenapa kok merebut masjid itu tidak kenal dirinya. Sebagai sebuah keprihatinan, ingin menolak dan menggugat, kok sampai segitunya yang biasa jaga masjid sampai nggak kenal tokoh yang mengajarkan agama saat itu, Imamul A'zam gitu. Ternyata setelah besok harinya Imam Ahmad memahami itu adalah bagian dari takdir Allah. Allah menakdirkan dia tidak dikenali oleh merbot, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan Imam Ahmad kepada penjual roti yang sudah punya keinginan besar bertemu dengan Imam Ahmad dari wiridnya. Inilah menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa istilah kita sehari-hari, kita sering mengucapkannya dengan sebutan taufik. Taufik itu mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita meminta billahi taufik wal hidayah, supaya keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala klop, nyambung, sehingga apa saja takdir Allah Subhanahu wa taala selalu kita memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Biasanya tatkala kita mendapatkan sebuah ketentuan takdir, yang pertama kali kita ingin lakukan adalah merubah ketentuan tersebut kalau ada punya peluang perubahan. Bagaimana caranya? Dengan berbagai macam cara. Ada seorang wanita, dia ngadu sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang disebutkan kalamallahu Musa taklima, yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu bilang, "Ya Musa, sampaikan kepada Allah, saya ingin punya anak. Sampaikan kepada Allah, saya pengen punya anak." Maka Nabi Musa mengatakan pada Allah, "Ya Allah, ada keinginan dari wanita ini kepada saya supaya dia punya anak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, wanita itu sudah aku tetapkan keputusannya mandul, akhir, mandul, nggak bisa punya anak." Ya sudah, Nabi Allah Musa nggak menyampaikan putusan itu kepada wanita itu. Dia cukup tahu. Namun beberapa waktu kemudian Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan wanita itu gendong bayi. Gendong bayi. Kaget Nabi Musa. Didekati wanita itu. "Bayi siapa ini?" "Bayi saya," katanya. "Benar?" "Iya." "Kamu ngandung?" "Iya, ini bayi saya. Saya mengandungnya 9 bulan. Dan ini menjadi bayi saya." Nabi Musa alaihissalam kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, katanya wanita itu akhir, mandul. Kok dia waktu aku lihat gendong bayi? Katanya bayinya dia yang dia kandung selama 9 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iya betul. Wanita itu selalu datang kepadaku dan dia mengucapkan kalimat yang aku sendiri melebihi luasnya kasih sayangku ketimbang keputusanku untuk dia. Wanita itu datang padaku dengan menyebut, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, irhamna, rahmatilah saya, rahimilah saya, berikanlah kasih sayang kepada saya. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Siapa yang nggak tergugah rasa kasih sayangnya setiap kali orang itu mengadu kepadaku dengan selalu menyebut namaku, ya Rahim, ya Rahim, rahimilah rahim saya ini, berilah saya keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kasih sayangku melebihi putusanku untuknya. Gitu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, dari Musa ini diajarkan membaca Asmaul Husna yang berhubungan dengan itu. Gitu. Lagi nggak punya uang, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, gitu. Supaya rezekinya mengalir. Gitu. Lagi ditekan, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Aziz, ya Aziz. Sebagaimana wanita tersebut, ya Rahim. Nah itulah yang dilakukan. Tapi bisa jadi sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu memahami bahwa dia ingin menyamakan keinginannya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putusan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan selalu dengan cara pandang yang baik. Tidak ada gugatan, tidak ada penolakan, dan juga tidak mengalami yang menyesakan dan ketidaknyamanan dirinya atas putusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri dia. Nah, itulah yang disebut dengan ridha. Maka kalimat yang diajarkan Islam pada diri kita, raditu billahi rabba. Apa saja putusan Allah Subhanahu wa taala, kita ridhoi saja. Pasti itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, dulu ada orang yang diceritakan setiap kali memahami dan mengalami sesuatu, dia selalu mengatakan, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat, yang penting saya berbaik sangka sama Allah. Kalimat itu selalu yang diucapkan. Keluarga ini bukan keluarga berada, orang miskin. Khalifah pada waktu itu mengumumkan, kita akan siap-siap berperang menghadapi Mongolia. Dia mengumpulkan uang, kumpulin untuk persiapan perang. Setelah uangnya terkumpul, dia pergi ke pasar. Keluarga miskin ini bukan membeli material untuk renovasi rumahnya. Ketika uangnya sudah kumpul, dia ke pasar, dia beli kuda yang paling bagus. Tetangga-tetangganya bisik-bisik, itu keluarga miskin bukan renovasi rumah, malah beli kuda. Gitu. Garasi nggak punya, pakai beli kuda lagi. Gitu. Tembok-temboknya banyak yang bolong, ini malah beli kuda. Gitu. Akhirnya dia nuntun kuda dari pasar itu. Tetangganya bisik-bisik. Kata dia, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat buat saya, yang penting saya berbaik sangka sama Allah, dan saya sudah siapkan dengan kuda ini agar bisa menjadi amal soleh buat saya. Gitu. Nah, dibawalah kuda sampai rumahnya, karena nggak ada kandangnya, ditaruh di belakang rumahnya. Tetangganya bisik-bisik lagi, mungkin bahasa kita belagu banget gitu, nggak punya kandang pakai beli kuda, nggak ada garasi beli mobil. Seminggu kemudian hilang kudanya, keluar hilang kudanya. Kata tetangganya, tuh hilang kan, nggak ada kandangnya sih. Gitu. Kata dia, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat, yang penting saya berbaik sangka saja sama Allah. Ya udah, dibiarkan saja, nggak ada perasaan apa-apa. 2 minggu kemudian dia terbangun dari tidur, karena di belakang rumahnya ada suara yang cukup mengganggu tidurnya, berisik. Setelah itu dia buka pintu rumah belakangnya, ternyata kudanya datang lagi bersama teman-temannya. Rame tuh kudanya dengan teman-temannya datang lagi ke belakang. Sehingga besok paginya masyarakatnya heran, bingung. Kemarin hilang, sekarang ada teman-temannya tuh kuda. Kata dia, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat, yang penting saya berbaik sangka saja sama Allah.
Nah, akhirnya kudanya banyak begitu, dia pelihara di belakang rumahnya itu, dan anak-anaknya belajar naik kuda. Rupanya naik kuda ini tidak mudah, agak susah. Sehingga anaknya ketika naik kuda jatuh dan patah kakinya. Tuh katanya, belajar naik kuda pakai ngebut sih, patah tuh jatuhnya. Kata orang tuanya, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat, saya tidak tahu. Yang penting saya berbaik sangka saja sama Allah gitu. Patah kakinya gitu. Sebulan kemudian datang kepala suku ke wilayah tersebut untuk mencari anak muda yang diajak pergi berperang menghadapi suku lain. Bukan menghadapi Mongol, tapi menghadapi suku lain. Nah, kepala sukunya langsung datang ke rumah-rumah itu. Ketika ada anak muda yang sehat-sehat, ikut, ikut, kamu ikut. Nah, di saat dia datang ke rumah keluarga miskin itu, anak mudanya patah kakinya, nggak usah ikut katanya. Ngapain patah, nanti bikin repot gitu. Akhirnya anak muda keluarga miskin itu tidak ikut. Tetangga-tetangganya yang dibawa ikut itu nangis datang ke rumahnya. Untung ya anak kamu yang nggak ikut gitu. Anak saya diajak ikut tuh. Kata dia, saya tidak tahu ini musibah atau rahmat, saya tidak tahu. Yang penting saya berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian akhirnya datanglah panggilan pergi berperang itu. Nah, tetangga-tetangga yang lain itu tidak menyiapkan diri. Akhirnya mereka datang. Saya pinjem dong kudanya, saya beli deh kudanya, saya hutang kudanya. Kata dia, silakan ambil, silakan sesuai dengan keinginan kalian. Karena saya juga tidak tahu, kuda-kuda banyak begini, ini musibah atau rahmat buat saya juga tidak tahu. Yang penting saya berbaik sangka saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah sesungguhnya menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setting yang awal kita lakukan adalah memahami apa yang Allah berikan pada diri kita selalu baik. Kalau tidak demikian, nanti akan muncul gugatan dan keluhan. Itulah yang menyebabkan diri kita menjadi sempit atas musibah yang terjadi pada diri kita dalam segala urusan. Karena itu Imam Ahmad mengatakan pada diri kita, mengapa kita meminta taufik terus kepada Allah, supaya keinginan kita sama terus dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah makna yang dimaksudkan billahi taufik wal hidayah. Karena itu seseorang akan merasa sumringah kalau apa yang dimiliki oleh dirinya sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran namanya sa'adah. Kok wajahnya sumringah? Alhamdulillah, saya bahagia. Kenapa? Sama keinginan saya dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau tidak sama bagaimana? Ya berupaya untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah dalam melakukan kebaikan sebagai sebuah momen berharga. Anak muda itu nggak kenal Imam Ahmad, tapi dia gampang dan murah saja, dan ternyata itu momen berharga untuk dirinya. Dia tidak tahu kalau yang dia tolong, yang dia ajak pergi mabit ke rumahnya dan bermalam di rumahnya, Imam Ahmad yang senantiasa dia harapkan bisa berjumpa dengan dia. Kadang kita dikasih kesempatan momen untuk melakukan sesuatu, sering momen itu hilang. Kenapa kok saya tidak bantu dia tadi ya? Padahal saya bisa. Akhirnya menyesali diri, kehilangan momen itu. Kalau saja momen tersebut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita akan berharga di hadapan Allah maupun di hadapan umat manusia. Ada seorang teman menyesali diri. Kenapa? Saya dikasih kesempatan untuk bisa membantu waktu masa kecil dulu. Tapi ternyata kesempatan itu hilang. Ada tetangganya ingin membeli
makanan sarapan pagi, sementara uangnya tidak cukup untuk membelinya, dia punya kesempatan untuk menolong dan membelinya, tidak dia lakukan. Dan penyesalannya sampai hari ini. Padahal kalau dia mau dan bisa, itu akan menjadi harga yang sangat luar biasa untuk dirinya. Inilah yang disebut dengan momen yang dibahaskan oleh Rasulullah SAW, al-faraq, momen mahal. Kadang-kadang momen mahal itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Tapi momen-momen mahal yang sedemikian rupa ini sering lewat, berlalu, tanpa kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak mampu menggunakan momen itu sebaik-baiknya, maka momen-momen yang lain itu tidak akan mengalami penghargaan yang sangat besar untuk diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan untuk bisa menghadirkan momen kembali. Bagaimana caranya? Memurahkan dan memudahkan interaksi kita. Salah satu interaksi kita yang kita lakukan dalam berkomunikasi sosial dengan tegur sapa. Makanya Nabi mengatakan afsus salam, sebarkan salam, tegur sapa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tegur sapa kita mulai mengalami kemahalan. Mahal kita untuk melakukan tegur sapa antar sesama kita. Padahal kita termasuk bangsa dan masyarakat yang ramah sebenarnya. Karena kita sering dibangun dengan tegur sapa basa-basi. Yang orang lain tegur sapa sedemikian rupa itu sesuatu yang aib. Guru saya kalau ditegur mau kemana Ustadz, itu aib. Lagi mau berangkat jalan, mau kemana Ustadz, itu aib. Orang Arab nggak biasa ditegur begitu. Aina tadhhab ya Ustadz. Nah kita kan biasa tuh tegur sapa, mau kemana Ustadz? Nah, karena sudah biasa basa-basi, jawabannya pun basa-basi juga, ke depan. Karena kita tahu memang jalannya memang ke depan. Tapi tegur sapa yang sedemikian rupa ini bahagian yang memang sangat indah dalam pergaulan antar sesama kita. Imam Abu Hanifah mengalami hal yang semacam ini saat dia bertetangga dengan anak muda. Anak muda itu pergi pagi pulang malam, kerjanya di pabrik sepatu. Pulang malam mabuk. Kalau mabuk, ngigonya selalu mengatakan, tetangga saya nggak peduli, tetangga saya nggak peduli. Padahal saya kerja di perbatasan, mencekam, tetangga saya nggak peduli. Mabuk itu selalu yang diucapkan. Imam Abu Hanifah ini malu punya tetangga yang begitu, sebab membongkar rahasia dirinya bahwa tetangganya nggak peduli. Suatu malam nggak ada lagi yang mabuk meracau begitu. Imam Abu Hanifah tanya tetangga yang lain, kemana tuh anak muda itu? Kemarin ditangkap dia katanya. Maka Imam Abu Hanifah datang ke penjaranya, lalu memberikan jaminan. Saya jaminannya, lepaskan dia. Dilepaslah. Gitu. Khawatir nanti mabuk di penjara, ngomongnya ngaco juga dengan mengatakan tetangga saya tidak peduli. Gitu. Nah pulang akhirnya bebas dia, tahu dijamin oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tanya, gimana tetanggamu tuh katanya, yang kamu sering ngacoin itu setiap kamu mabuk? Alhamdulillah sekarang udah baik katanya. Gimana tetanggamu, sudah peduli? Alhamdulillah sih sekarang sudah peduli katanya. Gimana tetanggamu tuh, sudah baik bener? Iya alhamdulillah sudah baik katanya. Kenapa kok kamu ngaconya selalu mengucapkan kalimat tetangga saya tidak baik, tidak peduli dan sebagainya? Kata anak muda itu, ya Imam katanya, kita kan setiap pagi kan ketemu, tapi kok nggak ada ucapan sapa antar kita. Apa karena saya anak muda,
sementara engkau adalah tokoh yang menyebabkan hubungan kita jadi hambar. Gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengalami situasi kehidupan yang seperti itu gitu. Asik dengan HP-nya masing-masing. Jadi hubungan interpersonality kita juga menjadi hambar. Tegur sapa antar kita menjadi berkurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengajarkan afsus salam, sebarkan salam. Wa'atimut ta'am, wasilul arham, wa qumil lail wa nasun niyam. Sehingga kita saat-saat yang sedemikian rupa ini mampu menguatkan hubungan interpersonality kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa apa yang kita lakukan sesuatu yang berharga. Nah, dari paparan ini saya ingin menyimpulkan bahwa Imam Ahmad mengajarkan pada diri kita bahwa hendaknya kita berupaya untuk menyamakan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita memandang semua takdir Allah itu dengan cara pandang yang baik, dan kita selalu merasa ridho atas putusan apapun yang Allah berikan pada diri kita. Kalau memang ada kesempatan kita ingin merubah apa yang sudah kita alami ini mungkin menyesakkan dada, kita minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Allah Musa itu, dengan memohon melalui nama-nama Allah yang baik. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim gitu. Asal kita faham. Ada permintaan tentara rupanya belum paham benar. Permintaan istighosah. Istighosah itu kalimat yang banyak diucapkan itu ya Qadim sampai 100 kali. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Yang ngundang rupanya Koramil. Ustaz, Koramil disebut juga dong. Nggak ngerti maksudnya. Maksudnya kalau istighosah memang membaca ya Qadim itu sampai ratusan kali gitu. Nah, jadi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada diri kita seperti yang disebutkan dalam surat At-Takwir tadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada sesuatu yang kamu inginkan kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa muatan yang disampaikan Imam Ahmad kepada diri kita. Bila ada yang ingin disampaikan, falyatafaddal. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih kepada Ustadz Al-Yusni. Bagi para jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ada, silakan. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memahami apa putusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak kita dan kita juga menghendaki seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sikap ridho, lapang. Apapun putusannya, lapang. Tidak ada sesuatu yang mengganjal pada hatinya. Hal yang mengganjal pada hatinya itu sebagai sebuah ungkapan gugatan. Kenapa gini ya? Gitu. Nah, kita menghilangkan sikap, upaya maupun komentar atas sikap yang demikian rupa itu pada setiap kejadian yang kita alami. Tadinya seperti itu juga Imam Ahmad. Kenapa kok merbuat masjid itu nggak kenal saya gitu? Tapi dia upayakan, dia tekan perasaan yang semacam itu. Wah, udahlah jalan saja apa adanya. Nah, awali setiap kali ketika kita mendapatkan sebuah hal yang tidak mengenakan kita, mudah-mudahan nanti ada hikmah yang besar gitu. Sehingga saya ridho saja apa putusannya. Itu satu. Yang kedua, kita melihat semua putusan Allah Subhanahu wa taala itu selalu menghasilkan kebaikan.
Maka dari putusan Allah yang terjadi pada diri kita, kita berupaya untuk mencari entry point kebaikannya apa. Kenapa ya? Apa yang baiknya dari putusan ini? Gitu. Sehingga kita sama seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang